Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik aset tetap. Menurut Bambang Rianto, menyatakan bahwa aset tetap merupakan aktiva yang tahan lama, yang tidak atau secara berangsur-angsur habis, turut serta dalam proses produksi dan ditinjau dari lama perputaran aktiva tetap. Ialah aktiva yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu panjang. Aset tetap memiliki wujud secara fisik. Hal inilah yang membedakannya antara aset tetap dengan tak berwujud. Tidak seperti persediaan yang dibeli untuk dijual kembali, aset tetap dibeli untuk membantu kelancaran operasi perusahaan. Penentuan suatu aset adalah aset tetap atau persediaan bergantung pada sifat bisnis perusahaan. Di sini, misalnya, mobil untuk perusahaan dealer mobil adalah persediaan karena mobil dibeli untuk dijual kembali. Sebaliknya, untuk perusahaan angkutan kota, mobil adalah aset tetap karena mobil tersebut digunakan untuk memperoleh pendapatan. Tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor adalah contoh aset tetap yang ada di perusahaan. Aset tetap pada umumnya merupakan komponen terbesar pada laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga pemanfaatannya secara efektif dan efisien akan membantu kinerja perusahaan secara maksimal. Semua aset tetap harus disusutkan, kecuali tanah, karena tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Yang selanjutnya yaitu biaya perolehan aset tetap. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau aset lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut boleh diakui sebagai aset selama memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang dan nilainya dapat diukur secara andal. Menurut Harahap, perolehan aset tetap melalui pembelian tunai, yaitu aset yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut ditambah dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelian aktiva tetap itu dikurangi potongan harga yang diberikan. Berikut ini merupakan komponen biaya perolehan aset tetap. Yang pertama ada harga beli aset setelah dikurangi dengan potongan pembelian. Yang kedua ada biaya impor bila ada dan pajak pembelian barang. Yang ketiga ada biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke lokasi, yaitu biaya pengiriman aset tetap dan biaya asuransi selama pengiriman. Dan yang terakhir adalah biaya-biaya yang diperlukan agar aset tetap dapat beroperasi, yaitu biaya pemasangan aset tetap dan biaya pengujian aset tetap. Biaya perolehan tersebut dicatat dengan mendebit akun aset tetap yang bersangkutan, misalnya tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, lalu mengkredit kas atau utang usaha. Yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan merupakan alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap periode akuntansi. Yang pertama ada harga perolehan aset tetap. Lalu ada estimasi umur, yaitu berapa lama aset tetap akan digunakan. Lalu yang terakhir ada estimasi nilai aset tetap pada akhir masa manfaat. 3 metode yang sering kali digunakan dalam penyusutan aset tetap yaitu metode garis lurus, metode unit produksi, dan metode saldo menurun. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Rumusnya yaitu
Beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Contohnya, PT Karisma membeli mesin pengemas pada tanggal 2 Januari 2017. Harga perolehan mesin pengemas adalah 28 juta dengan estimasi nilai sisa 3 juta rupiah dan estimasi masa manfaat 5 tahun. Jadi di sini penyusutan per tahun dihitung dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat sama dengan 28 juta dikurangi 3 juta dibagi 5 juta sama dengan 5 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu metode unit produksi. Metode unit produksi menghasilkan nilai beban penyusutan yang sama untuk setiap unit produksi atau setiap kapasitas yang digunakan oleh aset tetap yang bersangkutan. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah unit yang akan diproduksi selama masa manfaat. Contohnya, pada tanggal 2 Januari 2016, PT Winduguna membeli mesin dengan harga perolehan 80 juta dengan estimasi nilai sisa 5 juta rupiah. Mesin tersebut diharapkan mampu berproduksi sebanyak 15.000 unit. Jadi, beban penyusutan per satu unit produk adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah unit yang akan diproduksi selama masa manfaat sama dengan 80 juta dikurangi 5 juta dibagi 15.000 sama dengan 5.000 rupiah per unit. Jika selama tahun 2017 mesin tersebut mampu berproduksi sebesar 1.800 unit, maka beban penyusutan tahun 2017 adalah sebesar 9 juta rupiah, didapat dari 5.000 rupiah dikali 1.800 unit. Yang terakhir ada metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda atau double declining method menghasilkan penurunan terhadap beban penyusutan per periodenya sepanjang masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Dalam menggunakan metode ini, tarif tahunan metode garis lurus dikali 2. Misalkan, tarif saldo menurun untuk aset dengan masa manfaat 5 tahun adalah 40%, yaitu 2 kali dari tarif garis lurus, yaitu 20%. Didapat dari 100% dibagi 5. Kita dapat menggunakan tabel skedul penyusutan berikut ini untuk membantu perhitungan beban penyusutan per tahun sebuah aset dengan metode saldo menurun. Dapat dilihat di gambar bahwa skedul penyusutan dapat dilihat berikut merupakan tabel skedul penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Lalu yang selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap yang dibeli bukan pada awal tahun. Perusahaan tidak selalu melakukan pembelian aset pada awal tahun atau akhir tahun, tetapi pembelian dilakukan sepanjang tahun. Beban penyusutan dihitung sejak tahun pembelian sampai dengan tanggal disusunnya laporan keuangan, misalnya 31 Desember. Contohnya, PT Ekanusa membeli mesin seharga 100 juta rupiah pada tanggal 1 Juli 2017. Mesin tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 0. Besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama jika menggunakan metode garis lurus adalah 100 juta dikurangi 0 dibagi 5 sama dengan 20 juta rupiah. Periode waktu sejak tanggal beli yaitu 1 Juli 2017 sampai dengan disusunnya laporan keuangan yaitu 31 Desember 2017 yaitu 6 bulan atau setengah tahun. Maka beban penyusutan untuk tahun 2017 sebesar 10 juta rupiah didapat dari 20 juta dibagi 2. Yang selanjutnya yaitu pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan cara penarikan, penjualan, dan pertukaran aset tetap. Yang pertama adalah penarikan. Apabila aset tetap tidak lagi digunakan, maka aset tersebut dapat ditarik dari kegiatan operasional perusahaan.
Jika belum disusutkan secara penuh, maka penyusutan tetap dihitung dan dicatat sebelum aset tersebut ditarik dari operasional perusahaan. Yang kedua ada menjual. Jadi, saat perusahaan menjual aset tetapnya, perusahaan harus menghitung keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari penjualan aset tetap tersebut. Lalu, yang terakhir adalah aset tetap yang ditukar. Jadi aset tetap ini dapat ditukar yaitu dengan aset tetap yang baru. Dalam kasus ini, penjual mengizinkan pembeli untuk memberikan nilai tukar dari aset tetap yang lama. Ketika nilai pertukaran melebihi nilai tercatat dari aset yang ditukarkan, maka muncul keuntungan dari pertukaran. Sebaliknya, ketika nilai pertukaran lebih kecil, maka pertukaran tersebut mengalami kerugian. Yang selanjutnya yaitu penyajian aset tetap. Berikut ini merupakan contoh penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.